Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aulia Purnama Indah Sinaga dengan NIM 2103050064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan reaksi pencoklatan pada berbagai jenis bahan pangan. Sebelumnya, apa itu reaksi pencoklatan? Reaksi pencoklatan atau yang biasa disebut dengan browning merupakan proses pembentukan pigmen yang mulanya dari warna kuning dan secara bertahap berubah menjadi warna coklat gelap. Reaksi pencoklatan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada reaksi pencoklatan enzimatis dan yang kedua ada reaksi pencoklatan non-enzimatis. Untuk reaksi pencoklatan enzimatis, ini biasanya terjadi pada buah dan sayuran yang disebabkan oleh adanya enzim polifenol oksidase dan tirosin yang berperan sebagai substrat. Sedangkan untuk pencoklatan non-enzimatis, ini tidak dipengaruhi oleh enzim, melainkan akan terjadi saat proses pengolahan sedang berlangsung. Untuk reaksi pencoklatan non-enzimatis ini biasanya itu berupa reaksi Maillard, karamelisasi, atau oksidasi asam askorbat. Pada reaksi pencoklatan enzimatis biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karena adanya kandungan komponen fenolik, kemudian aktivitas enzim polifenol oksidase, adanya oksigen, kemudian ion logam, dan suhu serta pH. Selain itu, kita juga sering menjumpai terjadi pencoklatan pada permukaan kulit buah maupun sayuran. Hal ini disebabkan karena penentuan masa umur simpan panen yang kurang tepat, kemudian pelakuan yang kurang baik pada saat proses transportasi, dan adanya mikroorganisme. Pencoklatan ini dapat kita tindaki dengan cara menginaktifkan enzim polifenol oksidase dengan cara memanaskannya pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan reaksi pencoklatan pada berbagai jenis bahan pangan. Sebelumnya, percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada saat proses pencoklatan dan hasil yang kita dapatkan setelah mengalami proses browning. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu buah-buahan dan yang kedua yaitu umbi-umbian. Pada buah-buahan, bahan yang kita perlukan itu ada apel, pir, mangga, jambu kutuk, dan pisang. Untuk umbi-umbian yang kita butuhkan yaitu kentang merah, kentang putih, ubi singkong, ubi jalar orange, dan ubi jalar merah. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada baskom, piring, talenan, sendok stainless steel, pisau stainless steel, panci kukus stainless steel, irisan stainless steel, kompor portable, gaspol, serta kertas label. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan prosedur percobaannya. Yang pertama yaitu prosedur percobaan pada buah-buahan. Pada buah-buahan ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode kontrol dan yang kedua metode penambahan larutan asam askorbat dan garam Na-metabisulfit yang masing-masing sebanyak 200 ppm. Untuk yang kontrol, langkah pertama yaitu buah disortasi terlebih dahulu, kemudian buah dikupas dan diiris setebal 2 cm, lalu buah dibiarkan selama 20 menit dan diamati perubahannya. Selanjutnya yaitu pada metode penambahan larutan asam askorbat dan Na-metabisulfit. Yang pertama, buah disortasi terlebih dahulu, kemudian dikupas dan diiris setebal 0,5 cm dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama kita masukkan ke dalam larutan asam askorbat dan bagian kedua kita masukkan ke dalam larutan Na-metabisulfit. Dan kemudian ditunggu selama 30 menit. Selanjutnya yaitu pengujian browning pada umbi-umbian. Tahap pertama, umbi dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas dan dipotong setebal kurang lebih 1 cm sebanyak 10 potongan. Lalu masuk ke metode selanjutnya yaitu tanpa asam askorbat. Yang pertama, umbi disortasi terlebih dahulu, kemudian dikupas dan diiris setebal 0,5 cm, lalu dibiarkan selama 20 menit dan diamati perubahannya. Yang kedua, dengan tambahan larutan asam askorbat. Yang pertama, umbi direndam dengan larutan asam askorbat terlebih dahulu selama 20 menit. Kemudian dipanaskan pada suhu 60, 80, dan 100 derajat Celcius. Lalu dilakukan pengamatan pada tiap 5, 10, hingga
20 menit tiap perlakuan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai reaksi pencoklatan pada berbagai jenis bahan pangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.